Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kita ketemu lagi di channel yang membahas tentang masalah-masalah pendidikan dan psikologi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengetahuan untuk berkuasa. Pengetahuan dan kekuasaan. Kalau kita berbicara tentang kekuasaan, seringkali kita berpikir bahwa kekuasaan itu adalah semacam kemampuan seseorang memerintah orang lain, kemampuan seseorang mungkin menyuruh orang lain memberikan pekerjaan ataupun yang lain. Seperti misalnya antara majikan dengan buruh, antara mungkin penjajah dengan yang dijajah, antara atasan dengan bawahan. Itulah konsep kekuasaan yang kita pahami selama ini. Tetapi pada dekade-dekade sekarang ini, dengan teori-teori yang baru, kita tahu bahwa kekuasaan sebenarnya tidak hanya melulu hubungan antara bawahan dengan atasan. Kekuasaan dewasa ini lebih cenderung kepada jaring-jaring kekuasaan. Hubungan yang satu dengan yang lain, sehingga hubungan itu menjadi relasi, dan relasi itu memberikan keuntungan, memberikan power kepada yang memiliki relasi itu, dan disitulah timbul kekuasaan. Kita berikan contoh ilustrasi bagaimana kekuasaan itu adalah jaringan hubungan-hubungan antara satu dengan yang lainnya. Yang paling menarik adalah contoh yang paling real kalau kita melihat permainan catur. Apabila kita melihat poin per poin, maka dalam permainan catur, mantri lah yang paling memiliki kekuasaan yang paling tinggi. Mengapa? Karena mantri memiliki jangkauan gerak ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, sedemikian rupa. Sementara mungkin pion atau orang memiliki jangkauan yang lebih rendah. Kuda juga sedemikian rupa. Tetapi saat permainan catur sudah berjalan sedemikian rupa, maka seringkali hubungan antara satu dengan yang lain bisa menyebabkan kudalah yang paling memiliki relasi kuasa yang paling tinggi. Pionlah yang memiliki relasi kuasa yang paling tinggi. Sementara terkadang Perdana Menteri tidak bisa berbuat apa-apa apabila pion misalnya tidak bisa bergeser, pion tidak bisa bergerak. Inilah relasi kuasa. Artinya hubungan yang satu dengan yang lain menyebabkan seseorang memiliki relasi kekuasaan yang baik. Contoh yang lain adalah saat kita makan bersama. Maka tempat duduk seringkali memberikan posisi tertentu untuk relasi kuasa. Baik relasi kuasa untuk menjangkau makanan, karena penataan makanan itu pasti tidak akan di pinggir kanan, di pinggir kiri, tetapi di tengah. Kemudian juga apabila kita berkomunikasi satu dengan yang lain, maka tempat tertentu akan memberikan keuntungan tertentu. Inilah relasi kuasa yang sekarang ini dikembangkan seperti itu. Nah, ternyata pengetahuan itu intinya menurut beberapa ilmuwan, salah satunya adalah Nietzsche, mengatakan bahwa pengetahuan itu pada dasarnya adalah untuk mencari kuasa. Ini sangat menarik untuk didiskusikan. Saya akan berikan ilustrasi bagaimana kekuasaan itu, pengetahuan itu ternyata berhubungan dengan kekuasaan. Saat kita mengetahui misalnya tentang ular, jenis ular, bisa ular, kemudian dan lain-lain yang berhubungan dengan ular, maka apa yang terjadi? Kita akan memiliki kekuasaan terhadap ular itu. Kita mungkin tidak akan takut, kita mungkin akan mampu menghindarinya, kita mungkin akan mudah membunuhnya, kita mungkin akan mudah mengobati diri kita apabila kita misalnya digigit olehnya, bahkan mungkin kita bisa mengambil kulitnya ataupun yang lain demi kepentingan kita. Artinya apa? Pengetahuan tentang ular akan memberikan kemampuan kita untuk merekayasa, menaklukkan,
dan banyak hal yang lainnya terhadap ular tadi. Ini pentingnya hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan. Pengetahuan menghasilkan kuasa. Pengetahuan kita tentang ular menghasilkan kekuasaan kita tentang ular. Mampu merekayasa, mampu menaklukkan, dan lain sebagainya. Banyak pengetahuan-pengetahuan yang dikerjakan oleh manusia, yang diupayakan oleh manusia, tujuannya adalah untuk kita mampu lebih memahami, sehingga kita mampu menghindar, sehingga kita mampu merekayasa, sehingga kita mampu mengambil manfaatnya, dan lain sebagainya. Intinya adalah semua itu adalah kita memiliki kekuasaan terhadap barang tersebut, terhadap sesuatu yang kita pahami. Ini penting, dan itulah hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan. Dan definisi kekuasaan adalah relasi antara satu dengan yang lainnya. Bagaimana pengetahuan itu benar-benar memberikan kekuasaan? Contoh yang paling menarik adalah pengetahuan menghasilkan kekuasaan adalah hubungan antara dunia barat dengan dunia timur. Barat dalam arti Kristen pada saat itu dan Islam timur pada saat itu kira-kira abad 11 sampai 13 atau 13 mungkin sampai 14 terjadi peperangan antara dunia barat dan dunia timur. Dunia timur diwakili oleh Islam dan dunia barat diwakili oleh Kristen. Peperangan itu dimenangkan oleh Islam, karena dimenangkan oleh Kristen, dan seterusnya. Ada perimbangan kekuasaan. Kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah, dan seterusnya. Tetapi setelah Barat memiliki pengetahuan berupa misiu, berupa kompas, dan mesin cetak, tiga pengetahuan ini, penemuan tiga hal ini menyebabkan permainan berubah. Dengan kompas dan misiu, Barat mulai melakukan penjajahan. Kita tahu Portugis masuk ke Indonesia pada abad 16, 17. Pada abad 16 mungkin itu karena apa? Karena mereka memiliki kompas. Mereka mampu menjajah karena mereka memiliki misiu. Saat orang memiliki meriam, saat orang memiliki bom, saat orang memiliki misiu, maka pertarungan, permainan akan berubah. Yang awalnya dengan pedang satu lawan satu, sekarang dengan misiu, dengan bom, dengan meriam, maka satu orang bisa mengalahkan ribuan orang, ratusan orang. Artinya apa? Permainan akan berubah. Sehingga Barat mampu menjajah banyak tempat, mampu menguasai banyak tempat. Dengan kompas, dia mampu menjelajah kemana-mana. Dengan misiu, mereka mampu menaklukkan. Maka apa yang terjadi? Mereka mengambil kekayaan dari tempat-tempat yang ditaklukkan, dan mereka menjadi kaya raya. Mereka menjadi makmur. Mereka menjadi kuat dan superpower. Islam mulai tertinggal pada abad 13, 14, dan seterusnya. Inilah yang terjadi. Sehingga apa? Apalagi dengan ditambah dengan mesin cetak, dengan kekayaan yang cukup karena penjajahan, dengan pengetahuan yang berkembang, dan salah satunya adalah menghasilkan meriam, menghasilkan misiu, menghasilkan bom, kemudian memiliki mesin cetak, maka ilmu mereka kembangkan sedemikian rupa. Ilmuwan-ilmuwan Barat, perpustakaan-perpustakaan di Barat, kampus-kampus di Barat, dan penelitian-penelitian, sekali lagi, penelitian-penelitian yang nantinya juga akan menghasilkan kuasa, mereka kembangkan sedemikian rupa. Mereka tahu bahwa real kekuasaan itu karena pengetahuan mereka. Oleh karena itu mereka makin serius mengembangkan pengetahuan itu, karena pengetahuan itu memang realnya akan menghasilkan kekuasaan. Dan mereka menghasilkan itu dengan penjajahan, dengan kemampuan-kemampuan mereka. Maka perpustakaan, kampus, dan lain sebagainya mereka miliki. Inilah hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan adalah relasi kuasa. Lalu apa yang terjadi saat ini? Yang terjadi saat ini adalah setelah itu berkembang, maka ada relasi kekuasaan
ada hubungan-hubungan kekuasaan. Ada WHO, ada jurnal, ada kampus, ada lembaga riset, ada funding, dan lain sebagainya. Ini saling berhubungan satu dengan yang lain. Kita tidak bisa menang dengan satu bagian. Karena kekuasaan itu sudah hubungan antara satu dengan yang lain. Termasuk media massa, bagaimana mendeklarasikan penemuan-penemuan, bagaimana kita harus menulis di jurnal-jurnal internasional supaya penelitian kita diakui. Dan itu semuanya menggurita menjadi jaring-jaring kekuasaan. Makin banyak kekuasaan itu, makin banyak jaring-jaring itu, maka kekuasaannya juga makin sulit untuk dilakukan. Nah, ini penting difahami, ini penting kita tahu untuk apa? Untuk memberikan informasi yang pertama, dan yang kedua bahwa apabila kita ingin mampu survive, mampu bersaing dengan yang lain, mampu menantang globalisasi dan lain sebagainya, tidak ada jalan lain kecuali memperbaiki sumber daya manusia, di mana sumber daya itu akan mampu menghasilkan pengetahuan. Dan pengetahuan itu akan mampu melahirkan kuasa. Bukan berarti akan melakukan hal-hal tertentu. Ingat, pengetahuan itu netral, digunakan untuk apa tergantung dari kita. Tetapi pengetahuan akan melahirkan kuasa. Di antaranya adalah dengan pengetahuan orang akan sulit dibohongi, dia punya kekuasaan terhadap dirinya, sulit untuk direkayasa, dan lain sebagainya. Saya akan berikan ilustrasi yang lain. Pada tahun sekitar 1945, atau mungkin kurang dari itu, sebelum selesainya Perang Dunia Kedua, kalahnya Jepang, ilmuwan-ilmuwan di Jerman itu sudah menemukan bom atom. Nah, tapi karena mereka jengkel terhadap Hitler, terhadap Nazi, mereka berbondong-bondong pindah ke Amerika Serikat. Dan mereka dengan beberapa ilmuwan topnya, mereka menyurati Presiden Amerika pada saat itu, di mana mereka mengatakan bahwa kami sudah mampu merekayasa atom dan menghasilkan bom atom. Surat itu ditandatangani oleh Einstein, walaupun penemuan tentang itu banyak orang, tapi yang menandatangani surat itu adalah Einstein. Setelah diterima oleh Presiden Amerika, ilmuwan itu mengatakan bahwa bom ini jangan digunakan. Karena kalau digunakan akan banyak yang meninggal, ratusan ribu bahkan jutaan, dengan radiasi dan lain sebagainya. Tapi ini diharapkan untuk cepat-cepat menyelesaikan Perang Dunia Kedua yang sudah menimbulkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan orang yang meninggal. Tapi apa yang terjadi sebelum ini bom ini dibuat, atau dalam proses pembuatan, Jerman sudah kalah, dan bom ini digunakan untuk mengakhiri perlawanan Jepang. Sekali lagi, inilah relasi kuasa dan pengetahuan berhubungan dengan kekuasaan. Dengan pembuatan bom atom itu, dengan kemampuan memiliki bom atom itu, maka permainan cepat diselesaikan dan Jepang menyerah, sekutu menang. Sekali lagi, tidak ada cara untuk bersaing, tidak ada cara untuk melawan kelompok yang lain kecuali dengan pengetahuan dan SDM yang unggul. Dengan SDM yang unggul, kita akan mampu bersaing secara global. Kita akan mampu bersaing dengan adil. Kita mungkin tidak akan dibohongi oleh kelompok-kelompok yang lain. Kita mungkin tidak akan mudah direkayasa ataupun lain sebagainya. Dengan pengetahuan itu, kita paham, kita mengerti, kita tahu apa sesuatu itu, dan itulah kekuasaan. Apa hubungannya dengan pendidikan? Sekali lagi jelas sekali bahwa untuk melahirkan pengetahuan yang cukup, untuk melahirkan sumber daya unggul, tidak ada tempat lain kecuali di lembaga pendidikan, dan tempat-tempat itulah yang menghasilkan SDM unggul yang nantinya menghasilkan pengetahuan yang cukup, dan pengetahuan itu akan memberikan kekuasaan
untuk menjaga diri sendiri ataupun untuk bersaing dengan yang lainnya. Saya pikir itu gambarannya. Sekali lagi, bukan berarti bahwa pengetahuan itu akan pasti menghasilkan sesuatu yang jelek, tidak, tetapi yang pasti pengetahuan itu akan berhubungan dengan kekuasaan, pemahaman. Memahami diri berarti kita mampu menguasai diri kita sendiri. Mengetahui yang lain berarti kita mampu memahami, merekayasa, dan lain sebagainya terhadap sesuatu yang lainnya. Itu aja mungkin diskusi kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.